Salam sehat buat teman-teman semua. Pertarungan sengit antara Harvey York dan Shinosuke Yamamoto terjadi. Tapi mau bagaimanapun, Dewa Perang asli jauh lebih baik dari Dewa Perang karena obat-obatan. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Harvey York chapter 5280-8284. Chapter 5280. Setelah mundur setengah langkah, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Generasi setengah langkah Dewa Perang, benar-benar belajar menggunakan obat-obatan. Apakah jika kalian meninggalkan itu, kalian tidak akan berhasil menjadi Dewa Perang?" Meskipun Harvey York telah menghitung kekuatan Shinosuke Yamamoto, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatannya 30% lebih tinggi dari yang diharapkan ketika dia baru saja menyerang. Ditambah dengan kemarahan Shinosuke Yamamoto saat ini, yang diiringi dengan sikap haus darah, tidak ada penjelasan lain lagi selain bahwa dia sudah meminum obat. Meskipun Harvey York tahu bahwa negara kepulauan telah menyerap esensi ninjutsu, yin dan yang, mantra dan seni bela diri negara pulau, tetapi memang mereka juga telah meneliti banyak hal aneh. Hanya saja tidak terduga bahwa bahkan karakter kuat di negara pulau akan menggunakan hal-hal seperti itu. Namun, ini juga membuktikan bahwa dendam penduduk pulau tidak akan pernah padam untuk negara H. Hal gila apapun dapat dilakukan untuk tujuan ini. Melihat Harvey York hanya mundur setengah langkah, mata Shinosuke Yamamoto sedikit membeku. Dia kemudian mendengus dingin, bergerak setengah langkah, dan menebaskan pedang di tangannya sekali lagi. Serangannya secepat listrik yang dingin dan ganas seperti guntur. Pada saat ini, Shinosuke Yamamoto benar-benar menggunakan kendo negara pulau secara ekstrim. Setiap ayunan pedangnya memiliki sedikit rasa yang tajam dan mematikan. Bahkan untuk memaksimalkan ilmu pedangnya, Shinosuke Yamamoto tidak peduli dengan pertahanannya. Bahkan jika dia mati, dia ingin meretas Harvey York di sini terlebih dahulu. Harvey York belum melakukan serangan balik, tetapi masih menghindar sambil sesekali menoleh ke samping, mundur, dan memiringkan kepalanya. Dia tidak banyak bergerak, tapi dia selalu menghindari serangan mematikan Shinosuke Yamamoto dalam hitungan detik. Melihat bahwa serangannya tidak berpengaruh, ekspresi Shinosuke Yamamoto sedikit berubah. Dia berguling ke depan, menggunakan gerakan yang sangat aneh untuk mengarahkan pedangnya ke tubuh Harvey York. Terang, terang. Harvey York tidak menghindarinya kali ini, bahkan tidak menggunakan senjatanya untuk menangkis. Dia hanya menjentikkan jarinya beberapa kali, yang mengejutkan Shinosuke Yamamoto terus-menerus. Pada saat ini, Harvey York menendang dan mendarat tepat di ulu hati Shinosuke Yamamoto. Shinosuke Yamamoto berusaha memblokir dengan pedangnya. Tetapi kekuatan yang datang sangat besar dan di luar ekspektasinya, hingga membuatnya berguling beberapa meter ke belakang. Setelah berguling dan merangkak berdiri, Shinosuke Yamamoto melihat Harvey York dengan mata berkedut dengan ekspresi benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa Harvey York sangat kuat. Lagi pula, dia bisa mengalahkan satu generasi Dewa Perang. Bagaimana mungkin dia tidak begitu kuat? Tapi Shinosuke Yamamoto percaya bahwa setelah dia minum obat, dia pasti akan bisa bertarung dengan adil dengan Dewa Perang biasa untuk sementara waktu. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia menggunakan teknik pedang yang luar biasa, dia masih tidak bisa melukai Harvey York sedikitpun. Seni bela diri kendo adalah tentang yang dan kekakuan tertinggi. Yang disebut seni bela diri di dunia semuanya kuat, tetapi kecepatan adalah satu-satunya yang tak terkalahkan. Bakatmu bagus. Kamu telah mempelajari ilmu pedang yang menyeramkan ini, tetapi kamu tidak bisa mengerahkan semua kekuatanmu. Harvey York berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Shinosuke Yamamoto. Tapi itu benar. Seni bela diri di negaramu pada awalnya berpusat pada racun jahat, dan tentu saja tidak terlalu banyak hal jujur yang bisa kamu pelajari. Ya, karena kamu masih memiliki bakat, biarkan aku mengajarimu cara menggunakan pedang. Saat berbicara, Harvey York mengulurkan tangan kanannya. Di belakang, Rahel Hardy mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan melemparkannya ke tangan Harvey York. Harvey York menangkap pedang itu dan pada saat berikutnya dia terkekeh. Dia segera menghunus pedang itu dan menebas ke wajah Shinosuke Yamamoto berada. Chapter 5281. Harvey York tidak memiliki sesuatu yang mewah dari pedang itu. Sederhana, langsung, dan bersih. Semua orang bisa melihat bahwa dia akan menyayat Shinosuke Yamamoto di antara kedua alisnya. Banyak ahli seni bela diri di negara pulau bahkan berpikir dan melihat Harvey York dengan jijik. Mereka merasa Harvey York seperti orang benar-benar hebat, tetapi ketika dia menggerakkan tangannya, dia tidak terlihat sangat kuat sama sekali. Hanya Shinosuke Yamamoto, yang menghadap Harvey York secara langsung, yang bisa melihat dan merasakan serangan itu. Ayunan pedang Harvey York sangat sederhana, tetapi di dalamnya penuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dia merasakan bahwa saat pedang itu diayunkan, wajahnya akan terbelah. Membayangkan apa yang mungkin terjadi, Shinosuke Yamamoto menggigil dengan cerdas, dan kemudian dia dengan paksa mengumpulkan keberaniannya dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan Harvey York. Terang. Pedang panjang Seiko di tangan Shinosuke Yamamoto langsung patah menjadi dua bagian. Meskipun pedang Harvey York terlihat sederhana, itu benar-benar di luar imajinasi Shinosuke Yamamoto. Detik berikutnya, pedang di tangan Harvey York tiba-tiba berhenti bergerak. Itu hanya berjarak 1 mm dari alis Shinosuke Yamamoto. Harvey York sengaja untuk tidak melanjutkan ayunan pedangnya. Dia malah berkata dengan ringan, "Oh, tidak. Kamu bahkan tidak pantas mati dengan pedang ini." Setelah mengatakan itu, Harvey York menyarungkan kembali pedang di tangannya.
Tubuh Shinosuke Yamamoto menegang, kelopak matanya berkedut hebat pada saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York bahkan tidak akan melanjutkan ayunan pedangnya. Ini berarti tembakannya tidak ada artinya, karena tidak ada yang bisa melihat gerakan pedang Harvey York. Pada saat yang sama, garis samar darah menyebar dari tengah alis Shinosuke Yamamoto. Harvey York tidak melenyapkan Shinosuke Yamamoto, tetapi pusat kultivasi seni bela dirinya hancur saat ini. Apalagi, setelah minum obat dan menjadi jauh lebih kuat, dia masih bukan lawan Harvey York. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Shinosuke Yamamoto, yang selalu berkonsultasi dengan para ahli hebat. Pusat kultivasinya sudah runtuh, dan itu berarti bahwa dia tidak bisa memasuki ranah dewa perang dalam hidupnya. Yang paling penting adalah mulai sekarang, akan ada sosok yang tidak dapat diatasi di hati Shinosuke Yamamoto. Dia akan melamun ketika dia melihat orang negara Ha di masa depan. Buk! Shinosuke Yamamoto berlutut di tanah dengan ekspresi putus asa di wajahnya saat ini. Kalah? Benarkah Shinosuke Yamamoto telah dikalahkan? Terlebih lagi, dia benar-benar melepaskan kebanggaan seorang prajurit dari pulau. Dan berlutut di depan Harvey York. Semua orang memandang Harvey York dengan penuh ketidakpercayaan. Betapa hebatnya orang ini. Hanya kurang dari 5 menit. Jiro Matsuda sudah dikalahkan, Sep Moreno dikalahkan, dan sekarang bahkan Shinosuke Yamamoto dikalahkan. Apakah Dewa Perang Negara Ha benar-benar tak terkalahkan? Jika ini masalahnya, bagaimana negara pulau bisa terus terlibat dan membuat kekacauan di negara Ha di masa depan? Seorang kepala instruktur telah menjadi mimpi buruk bagi negara kepulauan. Sekarang jika ada lagi perwakilan York, apakah penduduk pulau punya cara untuk bertahan hidup? Tidak hanya orang-orang dari negara pulau, tetapi pada saat ini, orang-orang di Aula Panjang Umur juga menggigil dengan cerdas. Mereka selalu membual bahwa mereka memiliki Aula Panjang Umur sebagai dukungan mereka, dan mereka dapat memamerkan kekuatan mereka kemanapun mereka pergi. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya mereka melihat ancaman yang tak terkatakan. Mereka sebelumnya selalu menganggap bahwa Aula Panjang Umur, yang dapat menyebabkan badai yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Tetap setelah tiba di negara Ha, mereka hanya menjat naga yang tertur dan harimau yang terbaring di tanah. Jika mereka tidak bisa melenyapkan Harvey York, bukan hanya penduduk pulau tidak dapat melakukan hal-hal di negara Ha di masa depan, tetapi bahkan Aula Panjang Umur akan dipermalukan. Chapter 5282. Hah? Desahan suara samar terdengar. Saat berikutnya, seorang wanita dengan kostum tradisional India tiba-tiba keluar dari kerumunan. Dia mengenakan cadar di wajahnya, kulit yang putihnya sedikit terbuka, dan pinggangnya terbuka. Pusarnya bertatakan batu opal mata kucing yang tampak sangat mempesona. Saat dia berjalan, ada aroma harum dari tubuhnya, seperti angin Mediterania yang menyegarkan. Selain itu, ada pedang bertatakan permata di tangan kanannya, yang menambah rasa manis pada kecantikannya. Sederhananya, ini adalah mawar yang penuh dengan duri. Harvey York memandang wanita ini, dan berkata dengan ringan. Siapa kamu? Wanita itu tersenyum manis dan berkata, Aku adalah Wanda Garcia dari India, aku datang ke sini untuk memberimu pelajaran bagaimana cara bertarung. Tentu saja. Jika kamu bisa menyerahkan dirimu dan bisa menangkapmu hidup-hidup, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Kata-kata Wanda Garcia agak bermakna, dan terus mengedipkan mata pada Harvey York. Sederhananya, ini adalah goblin. Jika pria biasa kurang konsentrasi, dia akan dengan mudah berlutut di bawah rok buah delimanya. Tetapi setelah Harvey York meliriknya, dia masih berkata dengan ringan. Kalau begitu aku akan memintamu untuk bunuh diri. Apakah kamu setuju? Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Wanda Garcia membeku, seolah-olah dia telah ditampar secara langsung. Pada saat ini, dia memelototi Harvey York dengan kejam dengan tatapan penuh kebencian. Dia benar-benar tidak peduli apakah Harvey York adalah kepala gerbang surga atau tidak, dia tidak akan mengasihaninya sama sekali. Oke, jika kamu ingin bertarung, lakukan sekarang. Tidak perlu buang-buang waktu. Harvey York sedikit cemberut. Kamu orang India sangat lucu. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan semua masalah di negaramu sendiri. Tetap kamu berlari keluar untuk mencari keadilan. Apa? Apakah kamu pikir kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Bela Diri Dunia? Wajah Wanda Garcia tenggelam, dan dia berkata, Harvey York, bersikaplah dengan sopan. Sopan? Harvey York tersenyum. Ada begitu banyak dari kalian yang membuat masalah di pemakaman Quill Gibson. Kalian tidak hanya menunda waktu pemakamannya, tetapi kalian juga ingin mencoreng namanya. Kalian sangat kasar. Apakah kamu ingin aku sedikit lebih sopan padamu? Apakah kamu sudah menggunakan otakmu? Jangan lakukan hal buruk pada orang lain, jika kamu tidak ingin diperlakukan buruk juga. Bukankah orang-orang India memahaminya? Wanda Garcia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata perlahan. Kamu memiliki peradaban 5.000 tahun di negara Ha. Apakah seperti ini tampilan peradabanmu? Harvey York berkata dengan ringan. Yang disebut peradaban adalah orang yang bijak baik di dalam dan maupun di luar. Memangnya kenapa jika aku ingin menamparmu? Apakah aku harus menempelkan wajahku di depanmu, lalu aku menamparmu? Apakah itu beradab? Aku pikir itu peradaban sejati adalah, jika aku menamparmu dengan tanganku. Setelah mengatakan ini, Harvey York berkata dengan ringan. Wanda Garcia, jangan lupa. Ketika aku berada di Floodwell, aku menghancurkan orang-orang India di sana.
Sekarang kamu benar-benar ingin melawanku. Siapa yang memberimu keberanian? Brahma. Wajah Wanda Garcia menjadi gelap. Sejak pertempuran di Floodwell, Harvey York telah menjadi penyakit jantung bagi Alan si bela diri India. Melihat Harvey York saat ini, Wanda Garcia bertekad untuk mengambil tindakan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak mungkin, ada terlalu banyak tekanan di hatinya. Chapter 5283. Melihat Wanda Garcia yang tidak berani mengambil tindakan saat ini, Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya. Dia memandang Alani Carlson dengan ringan dan berkata, Alani Carlson, dalam permainan hari ini, tidak peduli siapa berada di belakang layar, orang yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan adalah dirimu. Sekarang kamu membawa orang-orang India yang mendengar namaku saja mereka akan takut untuk melawanku. Apakah kamu ingin membiarkan mereka mati sia-sia? Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri denganku? Alasan mengapa kamu masih diam dan ingin Wanda Garcia dan yang lainnya mengambil tindakan? Bukankah kamu hanya ingin menggunakan tanganku untuk melenyapkan orang-orang ini? Karena, kamu dan Alani Carlson juga berasal dari aula panjang umur. Di aula panjang umur, kalian semua berada saling bersaing. Selama kalian bisa melenyapkan semua arogansi generasi muda di aula panjang umur di timur jauh, kamu akan bisa menjadi generasi muda yang berkuasa di aula panjang umur di sana. Aku bahkan curiga, kamu sengaja melakukan ini dengan maksud mendapatkan otoritas dari keluarga kerajaan negara pulau. Mungkinkah penduduk pulau begitu sombong sehingga mereka ingin menguasai aula panjang umur? Jika ini masalahnya, maka aula panjang umur pasti akan terlalu sedih. Mereka tanpa sandar sudah menjadi piondar orang-orang negara pulau. Apakah hanya seperti ini, organisasi misterius yang telah ada sejak zaman kuno? Hah? Harvey York tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan sinis. Negara pulau dan aula panjang umur datang untuk membuat masalah pada saat kritis ini. Dia tidak keberatan melenyapkan mereka semua sekaligus dan membiarkan orang-orang dari negara pulau dan aula panjang umur saling menggigit. Meskipun bagus untuk menekannya secara langsung, tetapi akan lebih nyaman dan bebas jika bisa melihat mereka saling menggigit. Mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang dari negara kepulauan dan aula umur panjang, yang bersatu menjadi satu, semua memiliki ekspresi yang kental. Pada saat berikutnya, orang-orang ini hampir tidak bisa menahan diri untuk saling menjauh, dengan jelas membedakan mereka. Wanda Garcia, yang awalnya sedikit pengecut, menoleh untuk melihat Alani Carlson tanpa sadar pada saat ini. Jelas, Alani Carlson memang memiliki banyak identitas. Dia bukan hanya dari keluarga Yamamoto di negara pulau, tetapi dia juga bagian dari divisi peradaban aliansi dunia, dan bahkan orang-orang dari aula panjang umur. Dalam kesempatan seperti hari ini, jika Alani Carlson belum bergerak, apa maksudnya? Ini seharusnya menjadi niat untuk menggunakan tangan Harvey York untuk melenyapkan generasi muda lainnya di aula panjang umur kan? Wajah Wanda Garcia berat, dan para elit lainnya di aula panjang umur juga memiliki ekspresi suram. Semua orang beruntung bahwa mereka tidak bergerak, jika tidak, mereka akan menjadi pion Alani Carlson. Alani Carlson sedikit mengernyit saat ini, menatap Harvey York dengan tatapan dingin di matanya. Dia selalu tahu bahwa Harvey York sulit untuk dihadapi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa selain keterampilannya yang mengerikan, kata-kata Harvey York seperti pisau yang sangat tajam. Dengan kalimat sederhana, dia langsung terpanggang di atas api. Ini jauh lebih menakutkan daripada pembunuhan nyata. Memikirkan hal ini, Alani Carlson tahu bahwa apa yang dia katakan saat ini semuanya omong kosong. Hanya dengan tindakan, dia dapat membuktikan diri. Pada saat ini, tubuh Alani Carlson bergerak dan melompat lurus ke depan, dan menembakkan telapak tangan ke wajah Harvey York. Gerakannya cepat. Sangat cepat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Alani Carlson, yang selalu rendah hati, sebenarnya sangat menakutkan. Banyak penduduk pulau menghela nafas dalam hati mereka bahwa cairan obat yang disuntikan Alani Carlson untuk mengekstrak esensi dari 300 ahli seni bela diri benar-benar ajaib. Saat ini, kekuatan tempur Alani Carlson sudah jauh di atas Shinosuke Yamamoto yang baru saja menembak. Ada ekspresi yang agak tertarik di mata Harvey York. Dia tidak mundur, tetapi maju selangkah dan melayangkan telapak tangannya. Chapter 5284. Plak. Kedua telapak tangan saling beradu, gelombang mengerikan menyebar dalam sekejap. Di tempat mereka berdua, retakan seperti jaring laba-laba terus menyebar di tanah. Tubuh Harvey York sedikit bergoyang dan kemudian dia berdiri dengan tenang. Sebaliknya, Alani Carlson berguling beberapa kali di udara, lalu mendarat ke tanah sebelum melepaskan kekuatannya. Tetapi setelah dia melepaskan kekuatannya, dia berdiri dengan baik, tanpa cedera sedikit pun. Melihat pemandangan ini, orang-orang negara pulau saling memandang dengan cemas, sebelum akhirnya mereka bersorak dengan gembira. Di mata mereka, Alani Carlson yang mengandalkan obat-obatan, mampu menghadapi generasi dewa perang secara langsung tanpa kerusakan apapun. Ini menunjukkan bahwa beberapa jenis percobaan penduduk pulau sudah berhasil. Selama obat ini dapat digunakan dalam skala besar, negara kepulauan pasti dapat membangun pasukan seni bela diri yang tak terkalahkan. Mereka dapat membangun untuk kemakmuran bersama di timur jauh. Menguasai dunia, bukan lagi menjadi mimpi bagi mereka. Harvey York, kamu bisa menangkisnya. Tetapi telapak tangan neraka yang diturunkan oleh Grandmaster Obito Wei bukanlah omong kosong belaka. Siapapun yang menerima telapak tanganku akan mati dengan tubuh yang hancur.
Alasan mengapa kamu tidak memiliki kelainan sekarang adalah karena kamu berusaha menekannya dengan kultivasimu yang kuat. Tapi berapa lama kamu bisa menekannya? Saat kamu menghadapiku, kamu akan hancur. Alani Carlson berkata dengan ringan. Mendengar ini, semua orang dari negara pulau dan aula panjang umur bersorak. Harvey York yang bermarga telah dikalahkan. Ini berarti dia pasti akan mati. Dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Harvey York bisa merasakannya sedikit bahwa memang ada aura jahat di tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa aura ini sangat lemah, dan tidak dekat dengan organ internalnya. Dia langsung menekan dan menghilangkannya. Puih. Harvey York dengan santai meludahkan gumpalan darah yang terbentuk setelah menekan aura jahat itu. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Melihat Harvey York meludahkan darah, Alani Carlson memiliki senyum manis di wajahnya. Harvey York, muntah darah hanyalah gejala awal, dan kamu akan segera memuntahkan paru-parumu. Kamu bahkan tidak bisa berlutut saat itu terjadi. Kalau tidak, jika kamu berlutut sebentar, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu akan segera mati. Mati dalam keadaan seperti ini, sangat menyedihkan. Harvey York memutar matanya. Alani Carlson, bisakah kamu berhenti menghayal di sini? Aku akan berakhir menyedihkan. Sekarat. Apakah kamu terlalu percaya diri pada seni bela diri yang tidak profesional dari negara pulaumu? Terlalu percaya diri. Alani Carlson mencibir. Kamu bahkan tidak tahu kehebatan seni bela diri negara pulau. Seni bela diri negara pulau itu jauh lebih luas. 6 sekolah utama sangat mulia. Setiap sekolah di negara pulau memiliki generasi dewa perang. Bisakah kamu bayangkan betapa kuatnya mereka? Berbicara soal ini, wajah Alani Carlson penuh dengan semangat. Harvey York sedikit cemberut mendengar itu. Aku sudah menghancurkan dunia bawah sendiri, bahkan jika 5 sekolah lainnya berkumpul, aku tidak takut. Apakah dia masih mengancam menggunakan 6 genre utama? Apakah otaknya sudah rusak? Melihat Harvey York terdiam, Alani Carlson berpikir bahwa dia sudah takut. Dia kemudian terkikik dan berkata, Harvey York, jika kamu tidak mengaku kalah atau memohon belas kasihan, jangan salahkan aku. Aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu. Aku akan menangkapmu hidup-hidup. Aku akan membawamu ke divisi peradaban aliansi dunia untuk diadili. Aku akan membuatmu merasakan rasa malu dalam sejarah.